106,6 Kisah Pernikahan Anda Sahabat Kis. Baik lagi Alisa dan Ustadz kita, Ustadz Haji Muhammad Elkan LCMA dan juga Ustadz Martu dari Monte. Sahabat Kis bersama dengan Anda di Obat Hati malam hari ini dengan tema meningkatkan ketakwaan keluarga di bulan Ramadan. Dan ya sahabat Kis, kita mungkin memasuki pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama kita bacakan dulu sahabat Kis. Ini dari Sobna di Sabungan Ustadz. Yeah. Bagaimana hukumnya Ustadz puasa bagi seseorang yang memiliki kondisi kesehatan yang tidak menentu, kadang mampu berpuasa dan kadang tidak? Itu bagaimana Ustadz? Iya, izin Ustadz mendahului. Silakan Ustadz. Terima kasih kepada penanya pendengar Obat Hati, Mbak Safna dari Sabungan ya. Iya Ustadz. Yang bertanya bagaimana dengan keadaan seseorang yang dia pada bulan Ramadan kadang bisa berpuasa, kadang tidak ya. Kalau kita melihat atau merujuk kembali kepada ayat Al-Quranul Karim, yaitu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 184 ya, atau di ayat surah Al-Baqarah ayat 185, karena Allah mengulangi dua kali ya. Allah mengatakan faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, atau wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Artinya Allah ini mengulangi dua kali, sekali di ayat Al-Baqarah 184, sekali di Al-Baqarah ayat 185. Yang artinya di situ Allah dengan jelas mengatakan siapa di antara kalian yang maridun, yaitu yang sakit, au ala safarin, atau dia dalam keadaan musafir, yang musafirnya bukan bertujuan maksiat, maka Allah mengatakan fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka bolehlah seseorang itu mengganti di hari lain ya. Atau misalnya dengan fidyatun ta'amu miskin, selain daripada mungkin dia mengganti di hari lain, atau dia dengan membayar fidyah dengan memberi makan fakir miskin. Jadi kondisi yang ditanyakan oleh Mbak Safna tadi, bahwa ada orang yang mungkin dia kadang dia bisa berpuasa, kadang dia tidak, mungkin dikarenakan sakitnya kumat, atau mungkin dalam keadaan hal yang lain, misalnya seperti musafir, maka bolehlah orang itu yang dia sakit, dia mengganti, kalau dia sanggup nih ya, kalau dia sanggup ini orang tersebut, maka boleh dia mengganti puasa yang dia tinggalkan itu di hari yang lain, di luar daripada bulan Ramadan. Di 11 bulan itu nanti setelah Ramadan boleh dia mengganti berapa puasa dia yang tertinggal. Karena memang begitu kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu. Allah mengatakan walitukmilul iddah, dan sempurnakanlah bilangan puasa. Dan ini juga perlu kita sampaikan ya saja. Ini masih ada mungkin sekitar berapa hari lagi bulan Sya'ban. Mana tahu di antara pendengar Obat Hati kami masih ada mungkin puasa yang tertinggal tahun yang lalu, maka masih ada kesempatan untuk mengganti. Walaupun sebenarnya tidak disarankan untuk berpuasa di akhir-akhir bulan Sya'ban, karena dikhawatirkan nanti akan terasa bosan atau berat, karena nanti puasa itu akan bersambung ke Ramadan begitu ya. Jadi oleh karena itu, bagi orang yang dia kadang berpuasa bisa, kadang tidak, maka silakan dia berpuasa yang memang dia di hari dia sanggup berpuasa, maka silakan berpuasa. Dan pada hari-hari yang misalnya dia tidak bisa berpuasa, maka boleh dia mengganti puasanya di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Atau misalnya memang kalau misalnya tidak ada harapan lagi, dia bisa mengganti puasa itu di hari yang lain dikarenakan dia memang sakitnya sudah berat, tidak ada harapan sembuh, atau mungkin misalnya memang dia berat untuk melaksanakan mengganti puasa itu, maka bolehlah dia dengan membayar fidyah. Sebagian ulama berpendapat bagi orang yang sudah membayar fidyah, maka tidak perlu lagi dia mengganti puasanya di hari yang lain. Walaupun mungkin ada juga ulama yang berpendapat, sebagian ada yang mengatakan walaupun dia sudah membayar fidyah, tetap dia mengganti di hari yang lain. Maka ini ada perbedaan pendapat para ulama, dan ini perbedaan ini adalah rahmat bagi umat Islam gitu ya. Jadi oleh karena itu boleh dia mengganti puasa yang tertinggal itu di hari yang lain ya. Karena memang dalam ayat itu Allah mengatakan faman kana minkum maridun atau wa man kana minkum maridun. Artinya ini Allah tidak menyebutkan apa jenis sakitnya. Ya, yang sakitnya kira-kira memang memberatkan dia untuk berpuasa, ya walaupun itu misalnya sakit gigi, ya boleh juga. Atau sakit kepala yang amat sangat, karena memang dalam maridun itu Allah tidak menyebutkan jenis sakitnya apa. Nah, kalau misalnya sakit itu akan memberatkan seseorang untuk berpuasa, maka bolehlah dia mengganti di hari lain atau dengan membayar fidyah, memberi makan satu orang fakir miskin setiap hari.
Nah, atau mungkin dia ada yang bertanya, kalau saya melebihkan Ustaz dari satu orang memberi fakir miskin, saya kasih 2, 3, 4, maka Allah mengatakan juga dalam ayat itu, faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Maka siapa yang berbuat baik, maka kebaikan itu baginya. Nah, oleh karena itu hendaklah kita bersungguh-sungguh ya dalam menjalankan ibadah puasa ini ya. Karena memang sayang sekali ya. Karena sebagaimana tadi Tuan Guru kita Ustaz Al-Mukarram Ustaz Arkan LCMA mengatakan bahwa di bulan Ramadannya ada diskon besar-besaran yang luar biasa. Kalau kita ada diskon di pasar, di swalayan, di supermarket, diskon besar-besaran, kita berebut begitu kan. Kenapa diskon dari Allah Subhanahu wa taala? Kita ini nggak bersungguh-sungguh dan berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin. Maka harapan kita ya kalau mungkin misalnya sakitnya masih sakit-sakit kepala sedikit, maka nggak ada salahnya lah ya kita memaksakan diri semampu kita begitu. Tetapi walaupun begitu, Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki bagi kita kemudahan dan tidak menghendaki bagi kita kesulitan. Artinya ibadah puasa ini sebenarnya telah Allah mudahkan bagi kita ya Ustaz ya. Karena memang dalam surah Al-Baqarah ayat 184 kalau kita melihat dulu sebenarnya puasa ini awal-awalnya syariatnya belum seperti ini. Dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa dulu orang-orang ketika syariat puasa ini pertama kali turun, bahkan dulu bagi orang-orang yang dia tertidur setelah Isya, maka dia tidak boleh lagi makan minum. Itulah dulu awalnya ketika perintah puasa ini turun. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 184 itu bunyi ayatnya wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun tu'am miskin. Artinya bagi orang-orang yang merasa berat untuk menjalankan puasa. Artinya ini dulu awalnya puasa ini masih bersifat belum diwajibkan 100% sampai turun Al-Baqarah 185 faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang melihat munculnya hilal, munculnya awal yang menandakan puasa Ramadan, maka wajiblah dia berpuasa. Artinya sebenarnya syariat puasa ini telah Allah mudahkan bagi kita. Karena coba dibayangkan Mbak Alisa dan pendengar Roban Hati yang dirahmati Allah, dulu siapa saja yang dia tertidur setelah Isya, maka tidak boleh lagi makan dan minum. Begitu juga tidak boleh lagi bagi suami istri untuk melakukan hubungan suami istri di malam hari. Tidak boleh lagi istri menyentuh suami atau suami menyentuh istri. Bayangkan begitu beratnya syariat ini pertama kali turun. Makanya itu sebagaimana tadi Ustaz Arkan menjelaskan bahwa puasa ini ayatnya sangat panjang. Dari ayat Al-Baqarah 183 sampai 187. Kalau kita membaca ayat itu tadi Al-Baqarah 187, uhilla lakum lailatas syamir rafas. Ya diizinkan bagi suami istri untuk bagi suami istri untuk melakukan ibadah di malam hari antara suami istri kan. Kenapa Allah menurunkan ayat ini? Karena memang dulu di sebagaimana tadi kita katakan, apabila asal sudah tertidur setelah Isya, bukan hanya makan minum yang tidak boleh, tapi suami istri juga tidak boleh. Sampai diriwayatkan ada sahabat yang dia lupa atau tersilap gitu ya, sehingga dia tidak bisa menahan sehingga dia menyentuh istrinya. Dan kemudian datang kepada Rasulullah, dia berkata, ya Rasulullah, celaka saya. Sampai Rasulullah merasa heran, ini ada apa? Saya lupa, sehingga saya menyentuh istri saya. Kemudian Rasul tidak bisa menjawab atas pertanyaan dia itu, maka Allah turunkan Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Jadi dulu memang syariat puasa ini amat berat. Tetapi sebenarnya syariat puasa yang sekarang ini telah Allah mudahkan. Makanya Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Artinya Allah telah meringankan bahwa siapa yang sakit, siapa yang musafir, ini adalah bentuk yusra, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita dalam melaksanakan ibadah puasa. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berpuasa kalau tidak ada ujur syar'i yang menyebabkan seseorang untuk meninggalkan ibadah puasa. Karena sekali ibadah puasa ini ditinggalkan tanpa ada ujur syar'i, walaupun dia dikodo, itu tidak sebanding lagi pahala yang akan didapatkan. Oleh karena itu hendaklah setiap kaum muslimin bersungguh-sungguh mempersiapkan dirinya, baik mempersiapkan ilmunya sebagaimana tadi kata Tuan Guru kita, kemudian juga mempersiapkan fisik kita dalam rangka menyambut bulan Ramadan. Apalagi tadi Ustaz kita telah mengatakan 11 bulan yang lalu telah Allah berikan bagi kita waktu untuk mempersiapkan diri untuk menyambut datangnya diskon besar-besaran di bulan Ramadan ini. Maka mudah-mudahan bagi siapapun kaum muslimin
Ya, apabila memang dia berhalangan dikarenakan sakit, sehari puasa bisa, sehari tidak bisa puasa, maka ini adalah ada keringanan daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua ini bisa memotivasi kita untuk beribadah dengan sungguh-sungguh, bukan mempermudah syariat Allah, tetapi jadi motivasi bagi kita untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah hal yang boleh kalau dia selama ujurnya adalah apa yang disesuaikan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian bisa saya sampaikan. Mungkin ada penambahan dari tuan guru kita, silakan. Ya, terima kasih Ustadz. Sahabat KIS yang dirahmati Allah, saya ingin menambahi sedikit aja terkait masalah orang yang berpuasa kadang sakit, kadang tidak dalam beribadah puasa dalam sebulan. Ini termasuk adalah penyakit kayak yang saya lihat ya, kayak penyakit ayan gitu. Itu dia kejang-kejang dan dia muntah dan itu. Jadi itu adalah rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah bebankan kepada hamba Allah itu kalau dia tidak mampu. Karena di dalam dalam hukum undang-undang fikih sendiri menyampaikan iza daqatul amr ittasa. Apabila satu hukum di dalam hukum fikih itu menyempit, maka dia akan meluas. Contohnya apabila ada uzur seseorang dalam beribadah, itu Allah akan memberikan kelonggaran di dalamnya, dan insya Allah kita semua dikabulkan Allah munajat dan doa kita. Terima kasih. Amin. Baiklah Ustaz, mungkin kan Ustaz kita beberapa hari lagi mau puasa Ramadan. Nah, gimana sih Ustaz caranya mungkin untuk kita memperbaiki keimanan kita mungkin yang merasa lemah sebelum Ramadan ini? Ada tips nggak sih Ustaz supaya iman kita lebih kuat lagi menjelang bulan suci Ramadan ini? Iya, tips ya. Tips untuk lebih semangat lagi. Ya, tips untuk lebih semangat lagi dalam rangka menyambut ibadah Ramadan ini. Ya coba dibayangkan betapa besarnya pahala daripada puasa ini, sampai karena saking besar sebagaimana kita katakan tadi bahwa Allah menyembunyikan pahalanya. Jadi hendaklah kita bersungguh-sungguh ya, berlomba-lomba fastabiqul khairat dalam meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tuan guru kita tadi mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan mengharap keikhlasan ridho Allah, maka diampuni dosa-dosanya terlebih dahulu. Ini luar biasa sebagai motivasi, karena tidak ada yang lebih diinginkan seseorang melainkan ampunan. Bahkan orang yang sudah meninggal dunia pun, kalau mereka ditanya apa yang paling mereka inginkan daripada ahli-ahli keluarga kita yang telah mendahului kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka yang mereka harapkan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ampunan Allah inilah yang menjadi motivasi terbesar bagi kita untuk lebih semangat dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Nanti ditambahi oleh Ustaz kita untuk motivasi. Terima kasih Ustaz. Kami ingin menambahi sedikit. Saya teringat dengan sabda Rasulullah SAW dengan tips untuk menyambut bulan Ramadan ini. Ajabun li amri muslim inna kullu a'maluhum bi khair. Sungguh aneh ya perkara seorang mukmin itu, setiap perbuatan dan langkah mereka menjadi ibadah. Sahabat KIS yang dirahmati Allah, kalaulah 11 bulan semua kita tidak eling dan tidak ingat kepada Allah, di bulan Ramadan ini tidur kita, duduk kita, diam kita, langkah kita, semua itu dianggap ibadah. Karena ibadah puasa adalah boleh tidur, sementara sholat tidak boleh tidur. Masya Allah. Ya, maka ini adalah kelonggaran. Maka kalau 11 bulan kita nggak ingat kepada Allah, 24 jam kita bermaksiat kepada Allah, dan bahkan mungkin dari 24 jam itu 1 jam yang kita ingat kepada Allah, maka jadikan momen di bulan di momen yang bulan yang mulia ini ayyamam ma'dudat. Kan di situ ada tulisan ayyamam ma'dudat, hari-hari yang ditentukan. Nah, hari-hari yang ditentukan ini kan singkat.
dan tidak panjang. Tidak setiap bulan Tidak Ramadan. setiap bulan. Iya. Maka momen ini ambil kesempatan. Jadi orang yang tidak mengambil kesempatan, sering saya sampaikan dia di pertemuan-pertemuan pengajian, berapa banyak yang sudah kita dipanggil Allah, dan kita hantar ke alam pemakaman. Satu pun di antara mereka nggak ada yang balik, Ustaz. Insyaallah. Itu. Sayangnya nggak ada yang balik. Kalau ada yang balik kita tanya dia mana keadaan di sana gitu. Tapi sayangnya nggak ada yang balik. Sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, faksiru bid-du'a, bid-du'aul khair, perbanyak permohonan baik, ampun. Maka dari itu doa kita? Kita berdoa bahwa bulan Rajab dan Sya'ban itu adalah keberkahan bagi kita. Dan sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Karena semua orang lau arafu ma fi Ramadan latamannau kullu sanati Ramadan. Dan sekiranya mereka tahu apa yang ada di dalam Ramadan itu, mereka ingin sepanjang tahun itu adalah Ramadan. Maka Ramadan itu akan datang, wahai sahabat KIS yang dirahmati Allah. Dan dia akan pergi sendiri. Dia datang sendiri dan akan pergi sendiri. Nah, tinggal kita ini, umat Nabi Muhammad ini, dianugerahkan kita satu kekhususan dari 12 bulan. Inna iddatas syuhuri indallah 12 syahra. Sesungguhnya bulan yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Dan di antara 11 bulan ini, saya bilang ini nanti kalau kita ingat bahwa Nabi Yusuf kan ada 12 orang anak Nabi Yakub. Di antara anak Nabi Yakub ini yang paling mulia di antaranya ada satu di situ. Yaitu Yusuf. Yusuf inilah yang memang yang paling dicintai oleh Yakub. Maka dan dari lisan Yusuf lah saudara-saudara yang 11 ini diampuni Allah. Gitu. Maka saat saudara-saudaranya yang 11 orang ini datang minta maaf kepadanya, apa kata Nabi Yusuf? La tasriba alaikumul yaum yaghfirullahu lakum fahuwa arhamur rahimin. Wahai saudara-saudaraku, tidak ada lagi salah kalian pada hari ini. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Dengan pemberian maaf di satu orang anak yang soleh, 11 anak Nabi Yakub itu masuk surga semua. Masya Allah. Mendapatkan ampunan saya. Maka dengan 1 bulan ini kita beristighfar dan munajat kepada Allah, 11 bulan yang lewat itu terampuni Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka dari itu adalah momen yang sangat luar biasa, sahabatku. Ambil kesempatan ini, terlebih khusus kepada keluarga, rangkul anak-anak dan istri kita, agar kita insya Allah bersama-sama menghadapi bulan Ramadan ini dengan iman dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Baik, Ustaz, pertanyaan berikutnya ini dari hamba Allah di Pudun. Bagaimana Ustaz hukumnya melihat foto atau video pria tampan di media sosial selama bulan puasa? Apakah ada perbedaan antara melihat gambar atau video tersebut tanpa niat tertentu dibandingkan dengan melakukannya dengan niat atau perasaan tertentu? Mohon dijelaskan, Ustaz. Iya, izin Ustaz mendahului. Silakan. Iya, kepada hamba Allah dari Pudun bertanya tentang bagaimana kalau di bulan puasa kita melihat foto atau video seseorang tanpa niat dan melihat foto dan video dengan niat, begitu kan? Nah, jadi kita teringat hadis pertama di Arba'in ya, innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu itu adalah didasari dengan niat. Ya, tentunya melihat foto, melihat video sebenarnya adalah hukumnya mubah-mubah saja. Cuma memang nanti dilihat dulu kembali video dan foto apa yang dilihat, begitu. Kemudian apa tujuan dan niat dia melihat foto dan video itu? Karena segala sesuatu amal perbuatan di dunia ini kan tentu ada tujuannya, Ustaz. Tidak ada satupun perbuatan di dunia ini yang dia lakukan tapi nggak ada tujuannya. Kan kalau ada orang membuat
bertingkah laku itu berbuat tanpa ada tujuan, ini kan aneh, Ustaz. Ya kan? Mungkin orang yang berbuat tanpa tujuan adalah orang yang hilang akal. Iya. Karena dia berbuat, ente ngapain? Ya enggak, saya juga nggak tahu ngapain. Kan ini aneh. Nah, maka oleh karena itu tentunya seseorang itu berbuat, beramal itu tentu ada niat dan tujuannya, ya. Jadi kalau misalnya niatnya adalah kalau dia melihat video dan foto itu yang isinya video dan fotonya adalah video kebaikan yang tidak melanggar syariat, misal memandang foto ulama saja, memandang foto Ka'bah, atau melihat video Ka'bah, atau melihat video orang tawaf, atau melihat foto Hajarul Aswad, maka dengan berdoa misalnya berharap supaya Allah juga memanggil dia ke sana untuk haji, maka ini sebuah kebaikan, ya kan? Karena dia melihat hal-hal yang baik yang tidak melanggar syariat. Tetapi kalau misalnya dia itu melihat foto, melihat video itu didasari misalnya atau yang dilihat adalah foto daripada lawan jenis yang bukan mahramnya, atau video lawan jenis yang bukan mahramnya, terus dari sana misalnya apalagi videonya menampakkan aurat mungkin misalnya, maka ini menjadi dosa, apalagi dilakukannya di bulan Ramadan saja, double dosa itu saja dibandingkan melihat pada hari-hari biasa begitu. Maka oleh karena itu bahkan walaupun mungkin tidak membatalkan puasa, tetapi kan aktivitas ini nanti malah bisa menghilangkan pahala puasa. Karena Rasulullah mengatakan betapa banyak orang yang berpuasa tidak ada yang didapatkan pada puasa itu ilal ju' wal atos, kecuali rasa lapar dan haus. Tentunya pendengar berhati, kan kita ini nggak mau nih, udah capek-capek seharian puasa, habis uang beli sahur buka puasa, ternyata pahalanya nggak ada, gitu kan? Jong misalnya kan, nggak dapat apa-apa. Oleh karena itu, adalah orang yang melihat foto dan video ini juga senantiasa diiringi rasa takwa, rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adalah apalagi selama di bulan Ramadan, baik itu di luar bulan Ramadan itu, kalaupun dia melihat foto dan video, lihatlah foto dan video yang bermanfaat, yang tidak melanggar syariat. Begitu ya. Jadi tergantung niatnya lagi kembali. Yang pertama apa foto dan video yang dilihat, selama dia tidak melanggar syariat maka tidak ada masalah. Yang kedua, niatnya untuk melihat itu apa. Maka nanti akan bisa dihukumi dilihat dari niatnya dan jenis video dan foto apa yang dia lihat. Demikian nanti ditambahi oleh Ustaz. Ya, terima kasih Ustadz Maratua dan Mbak Elisa, sahabat KIS yang dirahmati Allah. Menjaga pandangan memang salah satu adalah menjaga hati. Hati kita ini memang akan terganggu, apatah lagi kita saat berselancar di media sosial. Itu ada yang soleh dan yang toleh di situ. Ada yang baik dan ada yang buruk. Maka saya ingatkan, wahai sahabat KIS yang dirahmati Allah, tujuan puasa kita ini adalah memperbaharui dan menguatkan keimanan kita. Maka kita menahan haus dan dahaga seperti yang disampaikan Tuan Guru kita tadi, itu hanya itu yang kita dapatkan. Namun ada yang lebih dari itu. Kelezatan ibadah itu apabila kita bisa menahan pandangan hawa nafsu kita. Maka untuk semua yang akan di bulan Ramadan ini akan dikunci pintu neraka dan setan-setan akan dibelenggu, tapi hawa nafsu kita nggak dibelenggu Allah, gitu. Maka nafsu itu di bulan suci Ramadan itu akan meningkat. Maka di sini ta'ala anna nafsa ammaratun bisu, itu. Dan bahwa nafsu ini adalah membawa kita kepada perbuatan kemaksiatan. Dan manusia ini kan dia sifatnya suka penasaran gitu. Suka penasaran, dia lihat lirik, aduh kok begitu amat, halangan dia. Itu ini. Maka kita hati-hati bahwa pada kedua, disinilah kita latih bahwa kejujuran kita kepada Allah. Kenapa? Karena di bulan puasa itu kan amal rahasia. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan as-shaumu li wa ana ajazubih. Puasa itu untukku dan aku yang memberikan
imbalan dan balasannya. Karena orang yang berpuasa itu dan tidak sempurna atau tidak puasanya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Gitu. Kalau masalah sholat itu fikih sudah bisa memponis loh, Ustaz. Sah atau tidaknya puasanya. Gitu. Sholatnya. Karena rukun-rukunnya udah ditentukan. Tapi yang puasa ini kan banyak hal. Kalau terlalu banyak tidur makruh, kalau jadi dan dia mandi di kolam sambil berenang, dia 2 jam dia di kolam itu jadi makruh puasanya. Ini kan semua hal-hal yang tidak membatalkan, tapi dia mengurangi pahala, gitu. Karena agama kita ini adalah sempurna, marilah kita sama-sama menyempurnakan amal kita. Terima kasih. Baiklah Ustaz, ini pertanyaan terakhir dari Bang Cetis. Assalamualaikum Ustaz, ingin bertanya. Waalaikumsalam. Apakah betul Ustaz orang yang meninggal dalam keadaan berpuasa termasuk mati syahid dan terbebas dari siksa kubur, dan apakah betul arwah keluarga kita yang sudah meninggal datang ke rumah selama Ramadan? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih ya Ustaz. Terkait masalah ibadah di bulan Ramadan, ya, apakah ia termasuk mati syahid? Sahabat kis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah dan para ulama telah memberikan kategori-kategori mati syahid. Salah satu di antara yang mati syahid itu adalah orang yang menuntut ilmu. Keluar dia, ini adalah, semua ini kan ibadah. Perjalanan kita ini di dunia ini ibadah. Yang pertama, apabila man kharaja min baitihi li talabul ilm, fahuwa fi sabilillah hatta yarja'. Siapapun yang keluar dari rumahnya dan niatnya untuk menuntut ilmu, maka meninggal dia saat menuntut ilmu, maka itu mati syahid. Syahid ini ada 2 kategori. Syahid dunia akhirat dan syahid dunia. Syahid dunia dan akhirat ini orang yang meninggal di medan perang, dia hanya disolatkan dan tidak perlu dikafani, tidak perlu dimandikan, dan dimakamkan dengan baju yang bergelumuran darah tadi, dan itulah saksi di hadapan Allah bahwa dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah mati syahid dunia. Mati syahid dunia ini fardu kifayah berlaku kepada dia seperti orang yang menuntut ilmu itu. Lalu apalagi yang dikatakan mati syahid dunia itu? Mati syahid dunia akhirat itu yang tadi, yaitu yang berjuang di jalan Allah di medan perang dan dia melawan kafir, orang-orang non muslim, atau yang mempertahankan haknya dan lain-lain, maka dia adalah dikategorikan mati syahid. Kedua adalah orang yang tertimpa benda yang sangat besar. Umpamanya dia datang ke gunung. Nah, tiba-tiba datang batu yang besar menimpa dirinya itu, dan seketika dia meninggal. Atau terkena longsor ya? Iya, terkena longsor ini termasuk adalah mati syahid. Kedua, mati terbakar. Ini juga dikatakan adalah mati syahid. Kecuali dia membakar dirinya, Ustaz. Ini itu berbeda. Kalau umpamanya ada musibah di rumah, dia tidur dan menyala rumah itu dan dia tidak bisa menyelamatkan diri dan dia terkurung, terjebak dalam api dan dia meninggal, maka itu dikatakan mati syahid. Itu syahid dunia. Kedua adalah orang yang tenggelam. Orang yang tenggelam juga dikatakan mati syahid, dan inilah kategori-kategori orang yang mati syahid. Nah, yang bagaimana dengan puasa? Apakah dikatakan mati syahid? Puasa itu dia tidak dikatakan mati syahid kalau orang yang berpuasa. Tapi Rasulullah SAW pernah memberikan sinyal, dan ini hadis ini adalah hadis dhaif, tidak lemah, tidak sahih. Maka ulama bisa kita amalkan hadis ini untuk fadilah amal. Maka apa kata para ulama? Orang yang beribadah, yang meninggal dalam beribadah
dia mempunyai makom tertentu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sinilah yang dikatakan orang itu husnul khotimah. Maka orang yang husnul khotimah, orang-orang yang di sekelilingnya yang beriman akan melantunkan ayat apa yang mulia kepadanya, apa? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Apabila orang yang meninggal dalam keadaan beribadah, dia husnul khotimah, maka dia termasuk jiwa yang tenang, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, pulang dan kembalilah kepada Rabbmu, bahwa ketentuan yang Allah tentukan kepadamu, kamu ridho terhadap ketentuan itu, dan Allah ridho kepadanya. Dan apa di situ? Di sini puncak daripada pengakuan Allah terhadap orang yang husnul khotimah, terlebih khusus apabila seseorang itu meninggal karena berpuasa. Saat berpuasa, bukan karena puasa ya. Dan sampai saat ini tidak ada orang yang meninggal gara-gara kita berpuasa. Tapi diwafatkan Allah dan dia dalam keadaan berpuasa, itu ada. Ini perlu kita catat loh Ustaz. Sahabat KIS. Tidak ada orang yang meninggal disebabkan karena berpuasa. Tapi banyak orang yang meninggal saat berpuasa. Dan dia husnul khotimah. Maka sini pengakuan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang husnul khotimah. Apa kata Allah? Udkhulu fi ibadi. Ini udah puncak daripada apa? Makan melebihi daripada mata syahid loh Ustaz. Amal soleh itu ya. Ya, pengakuan Allah terhadap kehambaan kita. Masuklah ke golongan hambaku. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam golongan hambaku dan dalam surgaku. Ini yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana, apakah ruh keluarga yang meninggal itu kembali ke rumah? Dalam Islam, ruh yang sudah meninggal tidak kembali ke rumah atau berkeliling di sekitar rumah. Tidak ada. Dan mereka itu sudah beralam ruh. Makanya alam ini, kita ini kan posisinya adalah di alam yang ketiga. Alam dunia ya. Alam dunia ini alam yang ketiga yang kita lewati. Alam ruh, alam rahim dan alam dunia. Ini baru nanti akan kita pindah lagi ke alam barzakh. Dari alam barzakh ke alam yaumul qiyamah, alam pembangkitan. Dan di situ nanti segala amal hamba Allah akan dipertanggungjawabkan. Maka motifnya orang tua kita dulu mengatakan kembalilah ke rumah di saat di awal bulan Ramadan dan buka pintu dan buka jendela karena mereka itu datang. Mereka siapa yang datang? Gitu. Maksudnya kita disarankan, sahabat KIS yang dirahmati Allah, menjelang datangnya bulan Ramadan, kita bertafakur, kita mendekatkan diri, kita menyiapkan diri untuk beristighfar kepada Allah dan mohon ampun kepada keluarga kita yang telah mendahului kita. Itu. Maka sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, "Iza mata ibnu Adam in qatu amalu illa bisalas." Salah satunya adalah waladun salih yad'ulah. Anak yang saleh yang mendoakannya. Maka doakanlah para orang-orang tua kita, sahabat KIS yang telah mendahului kita. Ini kunci loh. Kunci ini terakhir karena yudahimunal waqt, karena kita udah di ujung waktu kita. Kunci. Renungi dirimu, wahai saudaraku, sahabat KIS yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kalaulah kita tidak beribadah di bulan yang lain selain bulan puasa, kalau gunakan kesempatan bulan puasa itu sebaik-baik mungkin, dan mungkin 11 bulan orang tua dan keluarga kita menunggu doa dan munajat kita agar mereka menjadi syafaat bagi mereka, karena kita sebagai anak yang mereka tinggalkan di atas dunia ini. Maka gunakan kesempatan ini, wahai saudaraku, di bulan Ramadan ini doakan para orang tua kita itu, semoga orang tua kita dilindungi Allah dalam alam barzakh dan dijadikan alam kubur mereka
taman dari taman sorga. Rodoh Mirriyadil Jannah. Jangan Masya dijadikan dari jurang daripada jurang api neraka. Terima kasih. Baiklah Ustaz, mungkin untuk menutup closing kita di malam hari ini silakan. Iya, izin Ustaz, Ya, saya silakan, pertama closing. silakan, Ustaz. Pendengar perhati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu juga yang memisahkan kita. Adapun closing statement dari saya adalah sebagaimana tema kita tadi, bahwa bagaimana agar keluarga kaum muslimin di bulan Ramadan yang akan datang ini, yang dalam hitungan beberapa hari lagi ini, kita semua meningkat keimanan dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang nanti jangan pula sampai masuk satu Syawal terus kita ternyata dosa-dosa kita tidak diampuni. Saya teringat akan kisah dulu para sahabat itu, bahkan Ali di malam terakhir Ramadan itu dia berteriak di Masjid Nabawi, maka siapa yang diampuni dosanya maka kami mengucapkan selamat. Maka artinya apa ini? Artinya pendengar hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan nanti ketika Ramadan sudah masuk, kemudian Ramadan telah selesai, lalu kita tidak Ramadan itu tidak meninggalkan bekas sedikit pun keimanan dan ketakwaan bagi diri kita. Ya, artinya mari kita tiru sahabat. Sahabat itu walaupun sudah pada malam terakhir Ramadan, mereka masih risau, mereka masih khawatir apakah ibadah-ibadah mereka selama bulan Ramadan itu diterima Allah atau tidak. Maka ini penting juga kita munculkan rasa ini. Jangan nanti setiap kaum muslimin setelah mereka selesai melakukan ibadah, terutama puasa Ramadan dan seluruh apapun amal ibadah di selama Ramadan itu, mereka lantas merasa aman. Mereka lantas merasa dengan pedenya yakin bahwa amal-amalnya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal generasi terbaik di masa lalu, generasi para sahabat itu adalah walaupun Ramadan sudah berakhir, mereka adalah masih risau, masih memikirkan apakah amal-amal mereka itu diterima atau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rasa ini perlu kita munculkan. Karena nanti betapa banyak orang di satu Syawal mereka berRamadan, tidak ada yang berubah dari mereka, tidak ada yang bertambah dari mereka kecuali baju baru dan pakaian baru. Bagaimana para ulama kita mengatakan, laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman taqwahu yazid. Bukanlah Lebaran itu, Idul Fitri itu dengan bertambahnya pakaian baru, tetapi satu Syawal, Lebaran itu adalah bagi orang-orang yang meningkat iman dan takwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu penutup terakhir dari saya adalah, dengan datangnya bulan Ramadan ini, kita berharap bahwa seluruh keluarga kaum muslimin dimanapun berada, maka bukan saja hanya bajunya yang bertambah, rezekinya yang bertambah, tetapi juga semakin bertambah iman, meningkat ketakwanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, bulan yang kita harapkan dapat mendidik seluruh kaum muslimin semakin bertakwa daripada tahun-tahun sebelumnya. Karena kata Allah mengatakan dengan jelas, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard, yang artinya kalau seluruh penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa di hadapan Allah, maka pasti akan kami bukakan pintu keberkahan baik dari langit dan bumi. Maka kami berharap mudah-mudahan dengan datangnya nanti bulan Ramadan ini meningkat iman dan takwa kita, sehingga turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala baik dari langit dan bumi, sehingga tercapailah Islam rahmatan lil alamin, negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Oleh karena itu saya mengucapkan selamat menyambut datangnya bulan Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa dari kami. Mudah-mudahan taqabbalallahu minna wa minkum, Allah menerima amal-amal kita dan amal kalian semua, dan insyaallah kita semua menjadi orang-orang bertakwa yang nanti Allah kumpulkan kembali di surganya, surga jannatun tajri min tahtiha al-anhar, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang kata Allah orang-orang beriman kekal di dalamnya. Demikian, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk menutup pertemuan kita pada malam hari ini. Sahabat KIS yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah. Tarbiyah rohaniyah wa tarbiyah fikriyah wa zihniyah, pemikiran dan pola pikir. Maka dari itu, karena bulan pendidikan dan bulan tarbiyah, gunakanlah momen-momen yang luar biasa ini agar keluarga kita bertambah ketakwaannya. Terlebih khusus para ayah dan para ibunda di rumah, kalianlah sebagai pengayom keluarga, ajaklah anak-anak kita, ajak keponakan kita, ajak semua unsur keluarga yang ada di dekat kita. Halumma jarron
Ayo berbondong-bondong, beramai-ramai untuk berzikir dan bertahmid kepada Allah di bulan yang mulia ini. Maka insya Allah iman kita bertambah, ketakwaan kita bertambah, dan kita menjadi fitrah di akhir bulan Ramadan ini insya Allah. Dan kita dipanjangkan umur kita sampai ke Ramadan berikut-berikutnya, dan kita mendapatkan malam yang luar biasa itu malam Lailatul Qadar, di mana malam itu adalah sebaik-baik malam yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang diberkahi oleh Allah. Amin, ya manfaat Rabbal Alamin. untuk kami narasumber di studio dan juga sahabat KIS yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wabillahi hidayah wabihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ustaz kita, sahabat KIS, Ustaz Haji Muhammad Akhtar SMA dan Ustaz Martua dari Munte SPD. Dan untuk program Obat Hati malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan keluar mana, tetaplah sahabat KIS berpadu di 106,6 KIS Sopan inspirasi Anda. Masya Allah, buat penonton semua, terima kasih sudah menyaksikan Amilu kita program Obat Hati editing dalam rangka fi menyambut bulan Ramadan. Masya Allah. social media Sheikh bi AE Terima kasih Meta Bang Musril kami, Medica Intelligent Wan Al-Arif, bi suratikum Bilal, ada yunhasibuhu Mbak aula. Nadia, ada Bang Doro ini sudah menyaksikan live kita ya dalam program Obat Hati. Kami ucapkan selamat menyambut datangnya ibadah puasa bulan Ramadan. Idza yumkin mislu hadis surah tursiluna habibi barakallahu bikum. Salam kenal buat semua. Saya ada tuan guru kita, ada Ustaz Arkan. Masya Allah. Assalamualaikum. Iya. Sehat-sehat insya Allah ya Rob. Insyaallah. Mudah-mudahan kita bertemu di Ramadan kembali. Amin. Ustaz, ya. Amin, Insyaallah, amin ya luar Rob. biasa. Ini apa minggu terakhir di tahun 2025 ya. 25 1400 sampai 46 Hijriah. Nanti hari terakhir Obat Hati insya Allah kita mulai setelah Ramadan, dan kita dipanjangkan umurnya, amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.